Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini ya? Semoga sehat selalu. Ya, kita harus sabar ya dengan menghadapi pandemi ini. Maka dari itu kita lakukan dengan cara daring. Dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya, semoga meskipun dengan pertemuan yang tatap muka tapi tidak langsung, semoga kalian semua tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran pada saat ini, ya. Baik, ya sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti mampu untuk kita capai dan kita fahami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya, kepada murid-muridku semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, maka saya akan absen terlebih dahulu. Daipah hadir? Oh iya, Daipah, kemudian Bandi hadir, Saim hadir. Udah nggak hadir, kenapa? Oh tadi keluar masuk. Ya mungkin jaringannya agak sedikit. Oh iya. Baik, mungkin yang lain sambil menunggu ya, karena ini masih belum lengkap ya. Sambil menunggu bisa dipelajari terlebih dahulu. Materi pada saat ini adalah mengenai globalisasi. Ya. Monggo dipelajari terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Apakah ini udah masuk semuanya? Oke, ya. Absennya nanti aja pada saat terakhir ya. Sekalian nanti ada kuis ya. Materi yang akan kita pelajari adalah mengenai globalisasi. Apa itu globalisasi? Ada yang tahu? Silakan kalau ada yang tahu, mikrofonnya dibunyikan. Jangan lupa juga dengan kameranya juga diperlihatkan juga. Ya, ayo. Ya, silakan Hasan. Ya, Mas Hasan Basreng ini. Ya, monggo. Saya persilakan. Apa globalisasi itu? Ya. Ya, bisa juga seperti itu. Ada pendapat lain? Apa itu globalisasi? Ya, barangkali ada yang lain, pendapat lain. Monggo, dipersilahkan. Gak usah takut, gak apa-apa. Monggo. Siapa ini? Oh, Ningsih. Ya, monggo Ningsih. Monggo dijawab. Globalisasi adalah, ya, jadi intinya dari teman-teman yang sampaikan tadi itu semuanya udah benar semuanya. Jadi tergantung bagaimana pola pikir kita untuk menangkap apa itu globalisasi. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan ya mengenai globalisasi. Yang pertama, pengertiannya. Ada beberapa pengertian
yakni dari para ahli seperti halnya Silo Sumarjan, ada Ahmad Sumarman, dan juga ada Dr. Yasef RF Ar-Rodoh, dan juga ada yang lainnya. Dan semua tokoh ini memiliki perbedaan. Meskipun perbedaan itu tidaklah banyak, melainkan hanya ya sedikit lah. Namun dari sini itu akan menjadi suatu pembeda. Ya, bahwasanya pemikiran orang satu dengan orang lainnya itu sangat berbeda. Ya. Menurut Selo Sumarjan, pengertian globalisasi, ya, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Jadi yang disampaikan oleh Selo Sumarjan ini adalah suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia. Ya, ini adalah globalisasi. Jadi bagaimana akses antara masyarakat di Indonesia misalkan dengan masyarakat yang ada di Turki, dengan masyarakat yang ada di Arab, itu bagaimana akses itu bisa tercapai. Nah, ini menurut Selo Sumarjan. Ketika akses ini mudah untuk dicapai, maka inilah yang dinamakan dengan globalisasi. Ya. Jadi globalisasi adalah komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia yang bisa dilakukan. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Ya. Sedangkan ini itu menurut Selo Sumarjan. Kemudian yang kedua adalah menurut Ahmad Suparman. Globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Kalau kita lihat dari konteks teksnya ya, konteks temanya ini sama-sama berhubungan dengan masyarakat di dunia. Namun dalam inti objek pembahasannya ini cukup berbeda. Kalau ini mengenai sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di seluruh dunia. Jadi hubungan antara negara satu dengan yang lain itu sama, namun setiap negara memiliki ciri khusus di situ. Dan ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Artinya kita juga bisa mempelajari yang ada di misalkan di Amerika itu seperti ini, di Rusia seperti ini. Kita itu bisa mempelajari di situ. Ya. Ada yang ditanyakan? Ya, nanti bisa ditanyakan di akhir ya. Terima kasih. Sedangkan secara umum ya, globalisasi adalah kata serapan dari kata globalization. Secara bahasa, global memiliki arti mendunia, sedangkan ization memiliki makna merujuk kepada suatu proses. Jadi intinya, kalau kita mengingat pada kata proses, maka sesuatu hal yang dilakukan belum sampai pada tujuan. Artinya gini, gimana ya? Proses itu berarti kita bergerak. Jadi kita terus maju terus. Maka dari itu globalisasi itu adalah suatu kemajuan. Ya, kemajuan. Jadi proses terus untuk di-upgrade menjadi lebih canggih, lebih baik, lebih mudah dan lain sebagainya. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Secara harfiah, pengertian globalisasi adalah proses sesuatu yang berdunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Ya. Dari pengertian ini, kita bisa ambil intisari bahwasanya globalisasi adalah suatu hal di mana itu bisa mempermudah kita untuk mengakses, untuk mentransformasi diri kita, untuk berinteraksi tanpa ada halangan wilayah, tanpa ada halangan
tempat. Jadi dimanapun kita bisa berinteraksi di situ. Entah itu mengenai gaya hidup, pemikiran, teknologi, dan lain sebagainya. Sehingga kita pada zaman globalisasi ini bisa dikatakan globalisasi. Contoh kecilnya adalah mengenai internet. Dari internet kita bisa berhubungan. Kita bisa berhubungan dengan teman kita yang ada di luar negeri, baik di dalam negeri. Kalau pada zaman dahulu kita kantor pos itu sangat ramai ya, karena tidak ada media pada saat itu. Tidak ada media yang dapat digunakan untuk mengirim surat. Ya kalau sekarang kan kita udah pakai WhatsApp, langsung ambilkan nomor, udah selesai. Tapi pada zaman dahulu kita masih memakai kertas. Jadi kita memakai kertas, nanti ada yang mengirim, dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi sangat beda sekali. Setelah itu ketika muncul telepon ya, kita masih memakai pulsa dengan jadul, dan itu sangat mahal sekali ketika kita membeli pulsa. Kemudian terus di-upgrade terus, dan ini adalah kemajuan iptek. Sehingga pada saat ini kita muncul adalah yang paling populer adalah WhatsApp, dan itu bisa digunakan ketika kita memiliki data seluler. Dan ini sungguh sangat mempermudah kita. Kita tidak perlu membayar mahal-mahal untuk membeli pulsa di situ, karena WhatsApp itu lebih irit. Bisa jadi nanti ketika mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depannya, maka ini akan lebih canggih lagi ya. Oke, next, ada yang tanyakan? Baik, kalau nggak ada yang tanyakan ya, kita lanjut. Kemudian apa sih faktor penyebab globalisasi itu? Saya persilakan, ada yang bisa jawab dari teman-teman, biar nggak bapak saja yang dari tadi ngomel ya. Biar semuanya ikut berpartisipasi di sini. Iya, mau Arifin? Saudara Arifin, faktor penyebab globalisasi itu apa? Yang pertama, ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting menjawab dan berusaha untuk benar. Ya. Sejauh mana yang sama ketahui, nggak usah, nggak apa-apa ya. Faktor penyebab globalisasi yang pertama, ya munculnya teknologi, terus ya 3. Oke. Ada yang lain? Pendapat lain? Jadi salah satu faktor penyebab munculnya globalisasi adalah yang pertama, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kita sudah sangat tahu pada saat ini bagaimana teknologi itu dirancang, bagaimana teknologi itu diciptakan, dan bagaimana ilmu pengetahuan itu sangat luas dan terus terupgrade di situ. Kita mempelajari ilmu sangat banyak sekali ketika kita ingin mempelajarinya. Ada ilmu filsafat, matematika, bahasa Indonesia. Mata pelajaran kita aja udah banyak itu. Ya. Ada ilmu agama, ilmu sosial, dan ilmu agama ini dibagi menjadi berapa? Ya. Lebih banyak banget. Kemudian ilmu sosialnya dibagi berapa? Ini sudah sangat banyak sekali. Dan ini terus di-upgrade sehingga sangat luas nih pengetahuan ilmu ini. Dan ini ketika kita terus mengupgrade, maka ini sangat bagus. Intinya bisa menjadi suatu bahan menghadapi globalisasi. Kemudian yang kedua adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ketika pada saat ini sungguh sangat mudah sekali ya. Dan ini terjadi dengan cara ekspor dan impor.
Namun pada saat ini ketika masih COVID-19 ya, masih terjadi pandemi ini, mungkin masih dibatasi untuk mencegah penyebarannya. Namun perdagangan bebas itu sangat mudah dilakukan. Dan ini adalah menjadi suatu menjadi suatu kebutuhan bagi negara kita. Jadi negara di Indonesia ini adalah penghasil beras. Ya, ketika beras di dalam negeri tidak mencukupi, maka kita bisa mengimpor beras dari luar negeri. Namun juga sebaliknya, ketika beras di Indonesia ini sudah sangat banyak, maka bisa mengekspor ke luar negeri. Dan ini adalah salah satu hubungan timbal balik. Apa yang kita tidak punya, apa yang negara kita tidak punya, maka kita bisa mengimpor dari luar negeri. Dan ketika kita mempunyai, negara luar negeri membutuhkan, maka kita bisa mengekspor ke luar negeri. Dan ini sangat mudah ketika kita melakukan proses ini. Lain halnya ketika kita pada zaman dahulu kita masih mengendalikan berlayar dengan menggunakan angin. Namun pada saat ini sudah cukup sangat mudah. Ya. Kemudian kemudahan migrasi. Migrasi ini adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini sangat mudah. Ketika kita ingin ke sana kemari, ya contoh hal kecil saja ya. Di sini ada yang pernah ke luar negeri? Nggak usah ke luar negeri. Mungkin yang aslinya rumahnya di Singosari, mungkin mau pergi ke Lombok, mau ke Bali, mau ke Kalimantan, kan migrasi ini sangat mudah sekali. Jadi kita tidak perlu jalan kaki yang harus melelahkan dan membutuhkan waktu yang lama. Kita tinggal check in saja kita, ya, pesan tiket pesawat, udah tunggu waktunya, mungkin ya 3 jam udah selesai, 3 jam udah nyampe rumah, udah nyampe sana, ya. Jadi ketika pada zaman globalisasi ini, maka migrasi itu bisa dipermudah. Artinya fasilitasnya itu sangat mudah untuk kita melakukannya. Kemudian peran lembaga internasional. Peran lembaga internasional seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN, WTO, dan lembaga-lembaga internasional lainnya membuka peluang bagi setiap negara untuk duduk bersama untuk membahas masalah-masalah negara maupun perkembangan internasional. Ini juga bisa menjadi faktor penyebab globalisasi. Ada yang tahu kepanjangan ASEAN? Saya silakan videonya dihidupkan ya, biar kelihatan siapa yang menjawab tadi. Enggak. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Itu adalah kepanjangan dari ASEAN. Kemudian perkembangan HAM. Di mana pada saat ini HAM itu sangat dijunjung tinggi. Ya, semuanya HAM itu adalah hak asasi manusia. Perkembangan HAM di berbagai belahan negara di dunia. Perkembangan HAM menuntut kepedulian masyarakat internasional untuk turut mempengaruhi upaya perlindungan maupun penegakan HAM. Hal ini juga bisa dilihat dari permasalahan HAM yang masih cukup sering terjadi di Indonesia. Jadi bagaimana Indonesia ini mengatur HAM? Bagaimana negara-negara lain itu mengatur HAM? Ketika HAM ini bisa dijunjung tinggi, maka di situ adalah letak globalisasi itu maju. Kemudian ketergantungan terhadap negara lain. Karena akses yang sangat mudah ketika kita ingin melakukan hubungan internasional, maka ketergantungan kita terhadap negara lain itu sangat besar. Ya. Kalau pada istilahnya gini, ketika kita sulit untuk berhubungan dengan negara lain, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin di dalam negeri ini untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun
ketika proses ini antara hubungan negara satu dengan yang lainnya, kita bisa ekspor dan impor. Ini secara tidak langsung bisa mempermalas negara kita ya. Bisa mempermalas negara kita. Jadi kita berusaha namun tidak bisa maksimal di situ. Ya, inilah yang menjadi suatu permasalahan. Di sisi lain, globalisasi itu ketika kita bisa memanfaatkannya, maka semuanya akan bisa lebih maju. Namun ketika ini masih di luar nalar, artinya tidak bisa menggunakan globalisasi dengan baik, maka ini juga bisa berdampak negatif bagi kita. Oke, next ya. Kemudian adalah dampak globalisasi. Dampak globalisasi ini juga ada dampak positif. Yang namanya dampak pasti ada juga dampak positif dan juga ada dampak negatif ya. Jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut. Adapun dampak positif dari globalisasi, yang pertama adalah kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang mendukung kehidupan. Ya, pada zaman dahulu kita jalan kaki. Sekarang jarak 500 meter saja kita udah pakai sepeda. Kita udah pakai mobil. Kita ketika perjalanan jauh kita pakai pesawat, pakai kereta api, pakai kapal. Dan ini sangat memudahkan kita untuk melakukan suatu kegiatan kita sehari-hari. Begitu juga dengan informasi yang kita peroleh. Kita sangat mudah. Kita ingin melihat berita ketika pada zaman dahulu kita harus membeli koran dahulu. Kan ini juga gimana ya? Mungkin lebih ribet. Harus membeli koran baru kita memperoleh informasi. Nah, sekarang enggak. Kita hanya pengen informasi yang mana, pengen berita yang mana, yang terupdate yang mana. Kita udah tinggal pilih aja, ada olahraga, ada ekonomi, ada politik, ada olahraga dan lain sebagainya. Kita tinggal pilih saja di situ. Ini sangat mempermudah. Kemudian kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ketika pada zaman sekarang, termasuk zaman globalisasi ini, kita tidak perlu untuk langsung datang pada lembaga-lembaga tertentu, melainkan kita duduk saja, kita bisa memperoleh informasi pengetahuan, ilmu pengetahuan di situ. Apalagi kita udah punya gadget. Sangat tidak mungkin anak sekarang tidak punya gadget. Ya, kita tinggal ketik saja di situ apa yang ingin kita ketahui di situ, maka kita tinggal klik dan akan keluar semuanya. Dan ini sangat mempermudah ketika kita bisa melakukan dan mampu untuk melakukannya. Kemudian yang ketiga adalah kehidupan sosial ekonomi yang meningkat. Jadi kesejahteraan masyarakat mungkin lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya, ya. Karena ketika ilmu itu ditambah, ketika ilmu pengetahuan ditambah, ketika bidang teknologi itu maju, maka masyarakat ini akan bisa memanfaatkan peluang tersebut. Seperti hanya pada zaman sekarang adalah yang paling ramai adalah YouTuber. Pasti perasaan saya nggak ada yang susah dari YouTube. Artinya nggak ada yang pekerjaan itu nggak ngotot, nggak soro kalau orang Jawa itu. Kemudian ada pun dampak negatif ya bagi kita. Apa aja sih dampak negatif dari timbulnya arus globalisasi? Yang pertama, lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya. Budaya Jawa adalah gotong royong. Namun pada saat ini sangat sulit untuk ditemui. Bahkan ketika ada seorang yang lebih tua duduk di situ, ada anak-anak ya tinggal lewat aja, lari selonong boy senang gitu. Jadi ini sangat
bertentangan dengan nilai-nilai dan moral kita. Kita orang Jawa, jadi ketika ada orang yang duduk, kita permisi. Kalau orang Jawa mengatakan nuwun sewu, monggo. Nah, ini orang Jawa. Ketika kita ada orang duduk, kita naik motor, maka motor ini kita dorong. Artinya kita matiin. Nah, ini adalah bukti kehormatan kita pada yang lebih tua. Dan ini adalah nilai-nilai kita di sini. Namun seiring dengan munculnya globalisasi ini semuanya akan luntur. Jadi semuanya acuh tak acuh ya, sehingga peduli batu. Bahkan guru diajak berantem. Ya. Guru diajak berantem, berkelahi di situ. Padahal seorang guru ini adalah tujuannya untuk mendidik siswa dengan baik di situ. Namun hal ini sangat bertentangan dengan siswa. Ya, ini adalah salah satu karena arus globalisasi. Kemudian yang kedua adalah mudahnya budaya barat untuk masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya lokal. Kalau istilahnya itu westernisasi ya, artinya ke baratan. Jadi budaya kita adalah berpakaian dengan sopan. Itulah budaya kita. Namun budaya luar negeri, sebenarnya Amerika dan sebagainya itu terserah. Karena mereka dengan sistem liberalisme. Jadi mereka sangat menjunjung hak asasi manusia. Jadi terserah kalau berpakaian gini, berpakaian seperti itu terserah mereka. Yang penting tidak mengurangi hak saya. Udah gitu aja kalau di luar negeri. Nah, ini sangat bertentangan dengan kehidupan di negara kita. Karena negara kita adalah negara yang memiliki nilai moral yang cukup bagus ya istilahnya itu. Jadi kita harus berpakaian sopan. Namun di saat ini ya dia masih boleh dipertanyakan lagi. Kita jalan-jalan misalkan di Losawi atau di mana lah. Ya gitu. Banyak pemuda-pemuda yang masih berpakaian yang cukup tidak mencerminkan tidak mencerminkan bahwasanya kita adalah negara Indonesia. Tidak menjunjung nilai-nilai moral kita, ciri khas kita. Kemudian rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara. Karena teknologi sangat bagus, maka polusi ini sangat banyak. Karena motor tambah terus. Per tahun muncul terus. Mobil per tahun muncul terus. Dan ini sangat namanya. Bahkan kalau kita sering berkendara di jalan, maka banyak sekali kontainer-kontainer Fuso membawa puluhan sepeda motor. Ya di situ ada mobil dan ini adalah meningkatkan polusi udara di situ. Kemudian maraknya penyeludupan barang-barang ilegal. Karena sistemnya sangat mudah sehingga banyak diselundupi oleh barang-barang ilegal. Mungkin dari sini yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, monggo persilakan. Kalau ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Silakan dihidupkan mikrofonnya, kemudian mutenya. Jangan dimute, kameranya hidupkan. Ada yang ditanyakan, ayo. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin saya anggap sudah paham ya. Dan tugas minggu depan, silakan dipelajari apa yang telah Bapak sampaikan. Kita ujian lesan minggu depan. Kita ada kuis ya. Kita adakan kuis di situ. Dan nanti akan saya ambil nilainya. Ya. Mungkin cukup sekian apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya, ini belum di absen ya? Ini udah lengkap semua apa belum nih? Ada 23 siswa. Ini udah masuk semuanya ya, berarti ini kan udah lengkap. Ya. Baik, silakan belajar dengan baik, semangat, dengan patah semangat ya. Tetap ingat orang tua, pergunakan waktu muda kalian sebaik-baiknya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.